Paparan cara membaca EKG dasar. Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) oleh Sugeng Riyadi, SCAP, ENS, MC. Elektrokardiografi atau EKG merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kegawat daruratan karena mampu membantu tenaga kesehatan mengenali gangguan irama jantung, gangguan konduksi, hingga tanda-tanda henti jantung secara cepat dan tepat. Dalam pelatihan BTCLS, kemampuan membaca EKG dasar menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan, khususnya perawat. Prinsip dasar pembacaan EKG dimulai dari memahami sistem listrik jantung. Impuls listrik normal berasal dari nodus sinoatrial atau sanode sebagai pacemaker alami jantung. Impuls kemudian diteruskan ke atrium, menuju nodus atrioventrikular AV node, bandel His, cabang bandel kanan dan kiri, hingga serabut Purkinje yang menyebabkan ventrikel berkontraksi. Aktivitas listrik tersebut direkam dalam bentuk gelombang pada monitor atau kertas EKG. Pada EKG normal terdapat beberapa komponen utama yang harus dipahami. Gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium. Interval PR menggambarkan waktu hantaran impuls dari atrium ke ventrikel dengan nilai normal. Kompleks QRS menunjukkan depolarisasi ventrikel dan normalnya berdurasi kurang dari 0,12 detik. Sedangkan gelombang T menunjukkan repolarisasi ventrikel. Selain itu, segmen ST harus diperhatikan karena elevasi atau depresi ST dapat menandakan adanya iskemia atau infak miokard. Membaca EKG dilakukan secara sistematis agar interpretasi lebih mudah dan akurat. Langkah pertama adalah menghitung frekuensi jantung atau heart rate. Cara yang paling sederhana adalah menggunakan rumus. Frekuensi normal berkisar antara 60-100 kali per menit. Jika kurang dari 60 disebut bradikardi, sedangkan lebih dari 100 disebut takikardi. Langkah kedua adalah menilai irama jantung. Perhatikan apakah jarak antar gelombang R teratur atau tidak. Irama sinus normal memiliki pola RR reguler dan setiap kompleks QRS selalu didahului gelombang P. Selanjutnya evaluasi gelombang P, interval PR, dan kompleks QRS. QRS yang lebar dapat menunjukkan gangguan konduksi atau aritmia ventrikel. Dalam praktik BTCLS, beberapa irama dasar yang wajib dikenali antara lain normal sinus rate NSR, sinus bradikardi, sinus takikardi, ventricular tachycardia VT, ventricular fibrillation VF, dan asystole. Ventricular tachycardia ditandai QRS lebar dan frekuensi cepat sehingga berisiko menyebabkan henti jantung. Ventricular fibrillation menunjukkan gambaran gelombang kacau tanpa pola yang memerlukan defibrilasi segera. Sedangkan asystole tampak sebagai garis datar tanpa aktivitas listrik jantung dan memerlukan tindakan resusitasi jantung paru berkualitas tinggi. Agar interpretasi lebih mudah, gunakan pendekatan sistematis RATE, RHYTHM, P, PR, QRS, ST. Metode ini membantu tenaga kesehatan membaca EKG secara cepat, terstruktur, dan tidak melewatkan kelainan penting. Namun demikian, interpretasi EKG tidak boleh berdiri sendiri. Hasil EKG harus selalu dikaitkan dengan kondisi klinis pasien, tanda vital, dan keluhan yang dialami. Sebagai kesimpulan, membaca EKG dasar merupakan keterampilan penting dalam pelayanan kegawat daruratan dan BTCLS. Pemahaman mengenai frekuensi, irama, gelombang P, interval PR, kompleks QRS, dan segmen ST akan membantu tenaga kesehatan mengenali kondisi yang mengancam jiwa secara dini. Dengan latihan yang rutin dan pendekatan sistematis, kemampuan interpretasi EKG akan semakin baik sehingga mendukung keselamatan pasien dan keberhasilan tindakan penyelamatan hidup.